Selamat datang di channel Akhirnya Ngerti. Kembali lagi bareng saya Nia Widya, tempatnya ngobrolin teknologi, pendidikan, dan solusi digital dengan cara yang simple dan seru. Biar kamu nggak mumet dan akhirnya ngerti. Nah teman-teman, pernah nggak sih kamu lagi nyiapin materi pelajaran? Baik buat kelas, buat video, edukasi, atau buat siswa. Malah pusing sendiri, slide-nya nggak matching lah, catatan lupa mau taruh di mana, tugas siswa tercecer, terus mikir gimana ya caranya biar semuanya lebih rapi, lebih gampang, dan tetap menarik buat siswa. Nah, kalau kamu ngerasain hal yang sama, kamu nggak sendirian. Di era digital ini sebenarnya udah banyak banget aplikasi yang bisa bantu kita untuk nyiapin dan share materi pembelajaran dengan lebih mudah, cepat, dan sistematis. Tapi masalahnya, saking banyaknya, kadang kita malah bingung mau pakai yang mana. Betul nggak? Tenang, di video kali ini kita bakal ngobrol bareng tentang 3 aplikasi penulisan dan berbagi materi yang paling populer. Mulai dari yang gratisan sampai yang premium. Dan yang paling penting, kita bahas dari sisi guru dan konten kreator edukasi, bukan cuma review teknik doang. Yuk kita mulai dari yang paling visual dan gampang dulu. Yang pertama nih ada Canva. Kalau kamu suka presentasi yang nggak monoton, poster pembelajaran yang penuh dengan warna, dan bahkan video pendek buat Instagram dan TikTok edukasi, Canva ini bisa jadi sahabat kamu. Tampilan antar mukanya simple, dan kamu tinggal drag and drop elemen ke template. Mau bikin slide interaktif, tinggal klik aja. Mau bikin infografis rumus matematika yang catchy, ada templatenya. Bahkan, kalau kamu lagi males mikir desain, tinggal cari keyword dan pilih desain yang cocok. Dan yang menarik nih, Canva itu punya versi gratis yang udah lumayan lengkap. Tapi ya gitu, beberapa elemen visual dan fitur canggih kayak background remover atau animasi premium memang cuma bisa dipakai kalau kamu upgrade ke Canva Pro. Buat guru atau kreator yang pengen hasilnya maksimal dan niat bikin konten rutin, versi Pro ini menurutku ya worth it banget. Tapi meskipun Canva ini jagonya bikin materi yang enak dilihat, menurut saya dia kurang pas kalau butuh tempat untuk nyatet atau ngatur materi secara lengkap dan berkelanjutan. Nah, disinilah masuk si Microsoft OneNote. Kalau kamu tipe orang yang suka nulis manual pakai stylus atau pengen punya catatan pelajaran yang bisa diakses kapan aja dan dari mana aja, OneNote ini bisa jadi solusi yang pas. Bayangin, kayak kamu lagi punya binder gede dengan tab per tab ya, per bab, lengkap dengan coretan, gambar, audio, bahkan rekaman meeting, dan semuanya itu bisa kamu share ke siswa dalam bentuk link. Mereka tinggal buka dan catatannya bisa langsung dipelajari. Yang saya suka nih dari OneNote adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa kerja bareng murid, kasih catatan langsung saat belajar, atau bahkan ngisi soal langsung di sana. Dan hebatnya nih, semua gratis selama kamu punya akun Microsoft. Kamu udah bisa pakai OneNote tanpa biaya tambahan apapun. Tapi OneNote bukannya tanpa kelemahan teman-teman. Tampilannya emang agak kaku dan kurang wah gitu ya kalau dibandingkan sama Canva. Jadi kalau kamu pengen visual yang eye-catching banget, ya OneNote ini bukan tempatnya. Nah, sekarang kita bahas nih yang paling sistematis dan cocok buat kamu yang pengen semua data pembelajaran tugas sampai jadwal evaluasi bisa disimpan dalam satu tempat. Notion. Notion itu tuh ibarat lemari digital serbaguna. Kamu bisa bikin halaman untuk setiap mata pelajaran, catatan setiap topik, tracker tugas, bahkan ruang diskusi antar siswa. Semuanya bisa kamu atur dengan desain sesuai gaya kamu sendiri. Dan walaupun tampilannya sederhana nih, fitur Notion tuh dalam banget. Jadi kamu tuh bisa bikin database siswa, reminder tugas, sampai space mentoring pribadi untuk tiap murid. Kalau kamu ngajar online atau punya banyak kelas paralel, Notion bisa bantu kamu biar nggak kehilangan arah. Sayangnya nih, Notion itu agak perlu waktu buat adaptasi. Buat yang belum terbiasa dengan sistem blok dan markdown, awalnya pasti bingung ya. Tapi setelah kamu ngerti cara kerjanya, dijamin ketagihan. Dan kabar baiknya nih, versi gratisnya aja udah cukup buat kebutuhan dasar. Tapi kalau kamu pengen kolaborasi dalam tim yang besar, akses permission lanjutan atau pakai Notion AI, kamu harus upgrade ke versi plusnya atau ke versi pro-nya. Jadi, kalau ditanya aplikasi mana yang paling cocok buat penulisan dan berbagi materi? Jawabannya tergantung kamu ini posisinya apa dan kamu tuh butuhnya apa. Kalau kamu visual thinker yang suka desain menarik buat presentasi atau konten visual, jelas Canva adalah pilihan yang utama. Kalau kamu guru yang butuh catatan interaktif, fleksibel, dan suka nulis manual,
OneNote akan jadi sahabat setiamu. Tapi kalau kamu adalah pengajar yang sistematis, yang suka semuanya terorganisir dan suka kolaborasi digital, Notion jawabannya. Dan jangan lupa, kamu juga bisa pakai kombinasi ketiganya nih. Misalnya, bikin materi pakai Canva, simpen catatan pengajaran di OneNote, lalu kelola proyeknya di Notion. Dengan kombinasi yang tepat, kamu bisa bikin sistem kerja yang gak cuma produktif, tapi juga menyenangkan. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga setelah nonton ini, kamu gak bingung lagi soal aplikasi apa yang cocok buat bantu kamu nyiapin materi pembelajaran. Dan yang paling penting nih, kamu jadi makin semangat buat upgrade cara ngajarmu, biar makin relevan di era digital ini. Kalau kamu punya rekomendasi aplikasi lain atau pengalaman pribadi pakai salah satu dari aplikasi yang tadi kita udah bahas nih ya, tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video lainnya, dan yang paling penting di-share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga setelah nonton ini kamu bisa bilang, akhirnya ngerti. Bye!